Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ibu Ratna dalam video pembelajaran matematika. Ingat, matematika mudah, matematika tidak susah. Hari ini kita akan sama-sama membahas materi baru di semester 2 untuk materi matematika peminatan di kelas 12, yaitu distribusi peluang binomial, distribusi normal, dan uji hipotesis. Yang akan kita bahas kali ini adalah pada distribusi peluang binomial. Materi apa saja yang akan kita bahas? Berikut materinya. Nah, namun pada video kali ini kita akan batasi hanya pada variabel acak dan distribusi peluang variabel acak diskrit. Variabel acak. Variabel acak merupakan variabel yang nilainya ditentukan dalam ruang sampel suatu percobaan. Variabel acak dinyatakan dengan huruf besar, misalnya X, Y, dan Z. Sedangkan nilai variabel acak dinyatakan dengan huruf kecil, misalnya X, Y, dan Z. Jenis variabel acak ada dua. Yang pertama, variabel acak diskrit, yaitu diperoleh dari hasil menghitung atau membilang dan nilainya berupa bilangan bulat. Sedangkan yang B, variabel acak kontinu, itu diperoleh dari hasil mengukur dan nilainya berupa bilangan real. Perhatikan contoh. Percobaan melambungkan sekeping uang logam sebanyak 3 kali. Maka hasil yang mungkin, kita perhatikan tabel, ya. Jadi di sini sebuah atau sekeping uang logam dilambungkan sebanyak 3 kali. Nah, pada pelambungan pertama, ya, kemungkinan yang muncul pada tabel, kalian perhatikan kolom pertama, kemudian pelambungan kedua, kolom kedua, dan pelambungan ketiga adalah kolom ketiga. Nah, kalian perhatikan variasi hasil yang muncul. Ya, yang pertama A, yang kedua AAG, yang ketiga AGA, yang keempat GAA, yang kelima AGG, yang keenam GAG, yang ketujuh GGA, dan yang kedelapan adalah GGG. Ya, inilah kemungkinan hasil yang mungkin dalam pelemparan sekeping uang logam sebanyak 3 kali. Ya, jadi A di sini menunjukkan angka, sedangkan G di sini adalah gambar. Karena pada sekeping uang logam hanya ada 2 yang menunjukkan angka dan gambar. Nah, jadi kita peroleh ruang sampelnya ada 8. Nah, misalkan X adalah banyak sisi gambar yang terlihat pada percobaan melambungkan sekeping uang logam sebanyak 3 kali. Ya, tadi kita peroleh ruang sampelnya itu adalah AAA, AAG, AGA, GAA, AGG, GAG, GGA, dan GGG. Nah, jadi kalau kita lihat nilai X-nya, ya, untuk X sama dengan 0, ya, berarti di sini tidak ada muncul gambar, ya, karena di sini tadi kita definisikan X adalah banyak sisi gambar yang terlihat, ya. Jadi kalau X-nya 0 berarti tidak ada gambarnya, ya. Contohnya adalah AAA. Nah, di sini X-nya bernilai 0 karena tidak ada G-nya. Kemudian untuk X sama dengan 1 berarti yang G-nya ada 1, ya. Jadi contohnya AAG, AGA, dan GAA, ya. Ini untuk nilai X sama dengan 1. Kemudian untuk nilai X sama dengan 2, ya, berarti G-nya ada 2, muncul gambarnya 2 kali. Berarti AGG, GAG, dan GGA. Kemudian terakhir, untuk X sama dengan 3, maka munculnya G-nya 3 kali, ya, GGG. Nah, kemudian perhatikan distribusi peluang variabel acak diskrit.
Distribusi peluang variabel acak diskrit merupakan cara untuk menyajikan peluang nilai-nilai variabel acak diskrit. Nah, notasi peluang nilai variabel acak X itu adalah Fx sama dengan P dalam kurung X besar sama dengan X kecil. Jadi X di sini tadi menyatakan variabel acak, kemudian X kecilnya menyatakan nilainya, ya. Nah, untuk distribusi peluang variabel acak diskrit, di sini bisa kita nyatakan atau disajikan dalam 3 bentuk, yaitu bentuk tabel, grafik, atau fungsi. Nah, yang perlu diperhatikan di sini, sifat-sifat peluang variabel acak diskrit. Perhatikan, ya, bahwa Fxi atau peluang dari nilai variabel acak X itu kisarannya dari 0 sampai 1, ya. Jadi tidak mungkin kita memperoleh nilai untuk peluangnya itu bernilai negatif atau lebih dari 1, ya. Jadi angkanya nanti berupa pecahan atau desimal. Nah, kemudian yang kedua, perhatikan lagi bahwa sigma Fxi itu sama dengan F1 ditambah F2 tambah F3 dan seterusnya ditambah Fn, itu nilainya sama dengan 1, ya. Jadi nanti jumlah peluangnya totalnya adalah 1, tidak mungkin lebih. Ya, jadi ini untuk memudahkan kalian mengecek jawaban kalian. Jadi kalau kalian nanti memperoleh nilai peluang yang pertama tadi, ya, nilai peluangnya misalkan kurang dari 0 atau lebih dari 1, berarti jawaban kalian salah. Ya, demikian juga jika kalian cek, kalian jumlahkan semua nilai peluangnya, maka nanti hasilnya harus sama dengan 1. Jika lebih atau kurang, berarti jawaban kalian juga salah. Nah, perhatikan contoh. Misalkan X tadi banyak sisi gambar yang terlihat pada percobaan melambungkan sekeping uang logam sebanyak 3 kali. Ya. Nah, tadi kita sudah peroleh hasilnya, ya. Nah, ini untuk nilai X-nya, ya, nilai X-nya dari 0 sampai 3 tadi, ya. Kemudian ini titik sampelnya, kemudian banyak anggotanya. Perhatikan tadi untuk nilai X yang sama dengan 0, ya, titik sampelnya hanya A. Jadi banyak anggotanya cuma 1. Kemudian yang nilai X-nya 1, ya, yang G-nya 1, itu contohnya AAG, AGA, dan GAA. Jadi di sini titik sampelnya N-nya ada 3. Kemudian yang muncul G-nya 2 kali, ya, atau X-nya sama dengan 2, itu adalah AGG, GAG, dan GGA. Nah, banyaknya juga ada 3. Sedangkan untuk X yang nilainya 3 atau G-nya sebanyak 3 kali, itu juga hanya ada 1. Ya, ingat tadi ruang sampelnya tadi ada 8 jumlahnya, ya. Nah, sekarang kita akan menghitung peluang setiap nilai X. Ya, tentunya kalian masih ingat dengan rumus peluang, ya. Rumus peluang itu adalah NA dibagi NS, ya. Jadi untuk NS-nya tadi sudah kita ketahui, NS-nya tadi jumlah ruang sampelnya itu adalah 8, ya. Nah, sehingga kita tinggal memasukkan ke dalam rumus, ya. Kita perhatikan di sini satu persatu banyak anggota dari setiap kejadiannya, ya. Nah, kita perhatikan untuk nilai X sama dengan 0, ini untuk X sama dengan 0, ya. Banyak kejadiannya anggotanya adalah 1, ya. Jadi hasilnya adalah 1/8, ya. Jadi banyak anggotanya dibagi banyak sampelnya, ya. Kemudian yang kedua untuk X sama dengan 1, ya. Di sini banyak anggotanya adalah 3, ya. Jadi di sini kita peroleh hasilnya adalah 3/8. Kemudian untuk X sama dengan 2, ya, banyak anggotanya juga 3. Jadi kita peroleh peluangnya juga 3/8. Terakhir untuk X sama dengan 3, kita peroleh banyak anggotanya adalah 1, sehingga peluangnya adalah 1/8. Nah, kita bisa mengecek jawaban kita tadi, ya, bahwa jumlah dari keseluruhan peluang ini nilainya adalah 1. Bisa kita cek di sini 1/8 ditambah 3/8 ditambah 3/8 ditambah 1/8, ini totalnya adalah 8
per 8. Ya, 8 per 8 tentunya hasilnya adalah 1 ya. Jadi jawaban kita sudah tepat. Dan kita perhatikan di sini peluangnya juga ya, berupa pecahan seperti ini. Angkanya kurang dari 1 ya. Berarti jawabannya juga sudah tepat. Nah, kemudian kita akan menyajikan ya distribusi variabel acak tadi dalam 3 bentuk. Yang pertama di sini bentuk tabel. Nah, jadi untuk bentuk tabel kita buat di sini 2 buah baris. Baris yang pertama di sini menunjukkan variabelnya ya, variabel X sama dengan X. Jadi di sini adalah nilai dari variabel acaknya tadi ya, yaitu kisarannya 0 angkanya tadi 0, 1, 2 dan 3. Kemudian di sini fx di sini adalah peluangnya. Peluang yang kita peroleh tadi untuk 0 itu 1/8, 1 3/8, 2 3/8, 3 1/8. Nah, inilah tabel distribusi peluang variabel acak X. Kemudian bentuk yang kedua adalah bentuk fungsi, yaitu fungsi distribusi peluang variabel acak X. Nah, jadi cara membuatnya ya, kita tulis di sini fx ya, kemudian perhatikan di sini angka yang ada di tabel tadi kan hanya ada 2 jenis ya, yaitu angka 1/8 ya dan angka 3/8 ya. Nah, yang pertama kita tulis dulu 1/8. Nah, 1/8 ini kita peroleh untuk X sama dengan 0. Ya, ini. Ya, X sama dengan 0 dan X sama dengan 3. Ya, kemudian angka yang berikutnya adalah 3/8. Ya, ini 3/8 ya. 3/8 ini kita peroleh untuk X sama dengan 1. Ya, kemudian X sama dengan 2. Ya. Nah, kemudian di sini kita tulis yang bagian atasnya adalah fx sama dengan 0 ya. Jadi ini selalu untuk setiap fungsi kita buat seperti ini ya. Ini kita tulis 0 untuk x yang lain. Artinya untuk nilai x yang lain peluangnya adalah 0 karena angkanya tadi hanya 1/8 dan 3/8. Nah, kemudian dalam bentuk grafik distribusi peluang variabel acak. Ya, kita tinggal buat di sini ya diagram kartesiusnya. Untuk X di sini adalah nilai X-nya ya. Tadi kisaran angkanya 0, 1, 2, 3. Kemudian untuk fx di sini adalah peluangnya, yaitu angkanya 1/8 dan 3/8. Untuk memudahkan kita bikin skala saja ya, 1/8, 2/8, 3/8. Nah, kita tinggal memasangkan ya nilai X dan peluangnya. Tadi yang pertama 0, 1/8 ya. Jadi untuk X sama dengan 0, maka peluangnya adalah 1/8. Nah, tinggal kita bikin batangnya di sini ya, yang tingginya adalah 1/8. Kemudian untuk X sama dengan 1, tingginya 3/8 ya. Kemudian untuk yang X sama dengan 2, tingginya juga 3/8. Kemudian untuk X sama dengan 3, tingginya adalah 1/8. Nah, inilah cara menyajikan distribusi peluang variabel acak X. Baik dalam bentuk tabel, fungsi distribusi peluang variabel acak X, dan grafik distribusi peluang variabel acak X. Ya, demikian penjelasan hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.